14 tahun. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat datang untuk hamba-hamba Tuhan pada malam hari ini yang bisa hadir. Selamat datang, selamat beribadah. Terus mengucapkan juga selamat datang untuk jajaran pemerintahan Desa Kalawat. Selamat datang, selamat bersama-sama dengan kita beribadah, menikmati sukacita sorga. Dan untuk tetangga-tetangga, para undangan juga kami mengucapkan selamat datang. Mari kita bersama-sama saat ini menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa. Buka hatimu, biar hadirat Tuhan benar-benar nyata di tempat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur. Mari kita angkat pujian ini. Puji Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur. Puji Tuhan yang kudus, amin, haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, amin. Puji Tuhan, betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyatakan, amin. Oh, sama-sama katakan, tinggikan, haleluya. Mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, amin Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan, amin, haleluya. Mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, amin Tuhan. Mengatasi-Mu, sebab itu Tuhan kami ingin berikan yang terbaik untuk Engkau. Ambil alih tempat ini, ambil alih ibadah ini Tuhan, terutama hidup kami Tuhan. Kami ingin berikan yang terbaik untuk Engkau. Puji Tuhan, haleluya. Atas kasih-Mu bermasmur bagi nama-Mu, amin. Yang kudus, amin Tuhan, haleluya. Sebab Engkau kebenaranku,
sembah Dia. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Segala puji, segala hormat. Amin Tuhan. Haleluya. Si Tuhan. Haleluya. Nanti doa buka akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Boy Rantum. Berkatasi bumi, amin. Tinggikan dirimu, yes, haleluya. Mengatasi langit, sekali lagi katakan kemuliaan-Mu Tuhan, amin. Kemuliaan-Mu Tuhan, amin. Kasih-Mu. Kita beri sorak-sorak yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau saja yang layak dipuji. Sungguh Engkau saja yang layak disembah. Sungguh hanya Engkau yang layak diagung-agungkan tinggi. Amin. Karena Engkaulah yang punya ibadah pada malam Puji hari. Tuhan. Engkaulah yang akan beracara penuh. Karena hari ini Engkau telah menyatakan kasih karunia-Mu yang luar Amin. biasa. Karena perbuatan-Mu, karena pimpinan-Mu, Jemaat GPDI Sola Gracia Kalawat berusia 14 tahun. Benar. Kami tahu hanya karena anugerah-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu, sehingga acara ini dapat terlaksana. Sebab itu hadirlah dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan imannya. Malam ini biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang hadir, bahkan semua yang sedang menuju ke tempat ini, sedang bergegas, bersatu hati untuk datang mengagung-agungkan Benar. Engkau. Roh Kudus mengurapi semua pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Di semua sudut-sudut tempat ini, kami yakin tidak ada kuasa yang lain, Yes. hanya kuasa Roh Kudus saja. Dan kami percaya ibadah ini akan berjalan sampai akhirnya dengan kemuliaan dan hormat nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami akan mulaikan ibadah yang kudus dan suci ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja kami di atas segala raja, yang ada bersama kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita akan tinggikan Dia. Puji Tuhan bagi tamu-tamu yang masih ada di luar. Saya persilakan ke dalam karena di dalam masih banyak yang kosong. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Sama-sama kita akan menikmati surga. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagi. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, amin, bahkan segalanya. Haleluya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sampai untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Amin. Sekali lagi angkat pujian ini. Kasih setiamu, amin, nyata bagiku. Haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan selama sanggup, oh amin. Haleluya. Sangat besar bagiku. Aku diberkati, yeah. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, puji Tuhan, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Amin Tuhan. Kau kasih yang luar biasa Tuhan. Amin. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Selama sanggup limpahkan segala. Puji Tuhan. Amin. Katakan yes. Sekali lagi. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Yes. Aku diberkati. Yes. Aku dilimpahi. Puji Tuhan. Allah sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Amin. Puji Tuhan. Aku haleluya. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Atas sempurna anugerah. Sekali lagi. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Amin. Luar biasa Engkau Tuhan. Yes. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara siap menari bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini.
besar. Datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia pencipta dunia. Dia membentuk besar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saudara percaya kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan. Sola Gracia hanya karena kemurahan. Dengan hati yang bersyukur, ku datang padamu. Tiada pernah ku ragukan perbuatanmu yang ajaib. Bagai Raja Wali, haleluya, ku kan terbang tinggi. Terima kasih. Lewati badai dan gelombang kehidupan. Amin, saudara. Katakan dengan hati yang terangkat kepada Tuhan. Sola Gracia, hanya kemurahan, hanya kemurahan. Bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, ku hidup saat ini. Saya jemput semua. Dengan hati yang bersyukur,
dan dan gelombang gelombang kehidupan. haleluya. Sola Gracia, hanya kemurahan Haleluya. bersamamu Tuhan, ku hidup saat ini. Bukan lewati badai dan gelombang kehidupan. Doa firman bilang mau menerima Novi pada benih. Haleluya. 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 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena kami percaya kami boleh ada malam hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga pujian syukur kami boleh naikkan malam hari ini. Dan kami percaya malam hari ini setiap pujian, setiap penyembahan yang sudah dinaikkan, itu boleh naik bagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan itu boleh dapat menyenangkan hati Bapa di sorga. Kami percaya ketika hati Allah disenangkan, maka Allah turun dengan hadiratnya. Dan di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada mujizat, di situ ada pertolongan, di situ ada berkat Tuhan yang kami boleh raih. Sehingga Tuhan malam hari ini Tuhan, kami percaya lewat puji-pujian kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan siaplah hati kami untuk ditaburi kebenaran firman Allah. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Hanya kekuatan firman Allah yang akan memampukan kami mengatasi setiap persoalan hidup kami. Roh Kudus yang akan memampukan hidup kami menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Malam hari ini hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dia secara khusus dengan urapan Allah. Dan sehingga Tuhan, setiap perkataan yang dia sampaikan itu boleh memberkati kehidupan kami. Itu boleh menjadi kebutuhan kami malam hari ini. Sehingga kami pulang sebentar dengan membawa sukacita, damai sejahtera, dipuaskan oleh firman Allah. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya segala manifestasi kuasa kegelapan siap mendengarkan firman Allah. Kami mau duduk diam seperti Maria, mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bisa bilang haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita berdiri bersama-sama dan kita buka Alkitab kita malam ini. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Kita akan membacakan ayat ini sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Katakan amin.
Tema khotbah kita malam hari ini dalam acara hari ulang tahun GPDI Solah Gracia yang ke-14. Kita hari ini hidup sebagai keluarga Allah. Saya dimintakan untuk firman Allah 20 sampai 30 menit ke depan. Saya mohon dukungan doa. Bapak Gembala, saya berdiri di sini bukan untuk menggerui saudara, tapi karena saya diberi kesempatan arah firman Allah malam ini. Saya yakin Tuhan Yesus ada di sini. Boleh angkat tanganmu. Saudara, apa yang dimaksud dengan keluarga Allah? Kamus Besar Bahasa Indonesia artikan keluarga, bapak, ibu, dan anak-anak. Terjemahan King James Version menulis kata keluarga Allah, family of God. Tetapi bahasa asli Alkitab, bahasa Greka menulis kata keluarga Allah dengan kata yang sangat pendek namanya oikos. Oikos ini artinya house of God. Yang dimaksud dengan house of God atau oikos ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Jadi kita ini adalah keluarga di mana Tuhan senang tinggal karena kita adalah keluarganya. Haleluya. Saudara, saya mengangkat ada satu keluarga, satu pribadi yang menggambarkan bahwa keluarga ini betul-betul adalah keluarganya Allah. Tuhan suka tinggal dengan keluarga ini. Siapakah dia? Kita sama-sama dalam kitab Perjanjian Lama. Haleluya. Dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-29. 2 Tawarik pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang pertama dan kedua, sama-sama kita baca ayat ini 2-3. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abiya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Saudara, Hizkia berusia 25 tahun. 2 tahun kemudian dia menikah. Dia membangun satu keluarga. Dan saudara, di mata Tuhan, Hizkia dan keluarganya adalah keluarga yang sangat baik menurut pemandangan Tuhan. Beda dengan papanya dulu yang bernama Ahaz. Ketika tampuk pemerintahan ini ada, diberikan kepada ini Hizkia, dia harus mengubah murkanya Tuhan bagi keluarganya untuk bisa menjadi berkat. Saya menemukan malam ini ada 4 hal yang dilakukan oleh ini Hizkia dan keluarganya untuk mengubah murka Allah jadi berkat, untuk mengubah kutuk Tuhan di Yerusalem dan keluarganya menjadi berkat. Artinya Hizkia mau keluarganya diberkati oleh Tuhan. Malam ini saya mau tanya, siapa yang rindu keluargamu diberkati Tuhan? Boleh angkat tangan. Haleluya. Kita lihat yang pertama. Kita baca pasal 29 ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya, bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kenapa? Pada waktu papanya jadi raja, saudara-saudara,
Rumah Allah ditutup. Pada waktu papanya Ahas, saudaraku, dia tidak mengizinkan ada satu keluarganya itu boleh datang ke gereja untuk memuliakan Allah. Dia tidak pernah mengizinkan. Makanya saudara, ternyata ketika Hizkia menggantikan papanya, dia sadar kenapa keluarganya tidak diberkati. Susah sekali menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan karena ini sebabnya. Keluarganya tidak diizinkan untuk masuk ke gereja, untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Makanya tahun pemerintahannya, dia buka kembali pintu-pintu rumah Allah yang tertutup. Dan sudah banyak yang rusak pada waktu itu. Dia memperbaikinya. Saudara, saya ingat dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalamnya. Bagi saya dan saudara, maaf, gereja ini cukup mewah, cukup baik, luar biasa, diberkati Tuhan. Tapi yang paling penting di mata Tuhan, saudara dan saya adalah baitnya Allah. Dan bait Allah saya dan saudara harus ditata dengan baik, harus diurus dengan baik. Haleluya. Contoh saudara-saudara, baru-baru ini saya pulang dari Maluku Utara. Ada satu gembala yang ngomong begini, Bro, minta maaf. Tuh jemaat kasih yang ini, ada banyak saudara sama-sama dengan dorang pesuami, dengan dorang kong, kiapa Bro? Soba ku piara dengan orang pebini, piara dengan orang pelaki. Oh, saya mau kasih tahu malam ini kepada saudara. Kalau saudara rindu keluargamu diberkati Tuhan, tata baik rumah tanggamu. Haleluya. Ingin keluargamu diberkati dan dipakai oleh Tuhan, perbaiki apa yang rusak dalam rumah tangga saudara. Bisa bilang haleluya. Berkat Tuhan datang. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Hizkia mengubah murka Tuhan jadi berkat. Dia rindu keluarganya diberkati Tuhan, hidup sebagai keluarga. Apa yang dia buat? Saudara perhatikan pasal yang ke-30 dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-30. Kita baca sama-sama ayat ini dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Haleluya. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke yang telah dikuduskan untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkamu yang menyala-nyala undur daripadamu. Hizkia tahu kenapa murka Allah masih turun. Ternyata konsep ibadah jemaat dan keluarganya waktu papanya dulu masih ada sebagai seorang raja adalah konsep ibadah yang salah. Rumah ibadah ditutup dan dibukalah bukit-bukit pengorbanan di sekitar Yerusalem. Kesanalah papanya Ahas menggiring keluarganya dan masyarakat untuk datang menyembah yang bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada satu peristiwa yang dicatat dalam Alkitab. Di Gunung Karmel ada demonstrasi dua kuasa di sana. Yang pertama 450 Nabi Baal bersama dengan 400 Nabi Asyera dengan Tuhan mereka, dan Nabi Elia hanya seorang diri. Ini dibuatlah satu mezbah untuk korban. Alkitab berkata dari pagi sampai petang menjelang malam 400
itu bersorak, memohon pertolongan, memohon berkat, api turun dari langit untuk membakar semua persembahan mereka. Tapi tidak ada tanda-tanda api turun dari langit. Elia berkata, mungkin Tuhan, mungkin Allahmu lagi banyak kesibukan, panggil lebih keras lagi. Mereka panggil lebih keras lagi, sambil kasih yang dorang, iris-iris dorang pe badan. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada jawaban, tidak ada api turun dari langit. Kenapa saudara? Mazmur 115 ayatnya yang keempat dan ayat yang ketujuh. Mazmur 115 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. 1. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. Selanjutnya ayat yang ke-6. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium. Ayat yang ke-7. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Apa artinya? Allah yang disembah oleh 450 Nabi Baal, 400 Nabi Asyerah adalah Allah yang mati. Tapi Allah yang disembah oleh Elia, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia adalah Allah yang hidup. Sama-sama katakan Allah kita hidup. 2, 3. Allah kita hidup. Dan saya mau yakinkan kepada saudara, karena Allah kita hidup, telinganya tidak pernah tuli dengar seruan anak-anaknya. Karena Allah kita hidup dalam nama Yesus. Matanya tidak pernah buta mengawasi anak-anak yang minta pertolongan. Karena Allah dalam nama Yesus kita hidup. Tangannya tidak pernah pendek, terulur untuk memberikan kita pertolongan. Amin, amin, amin. Haleluya saudara. Yakin Yesusmu hidup. Hiduplah Al-Masih. Hiduplah Al-Masih. Kuasanya selamalah, dulu sekarang sampai kekal. Sekitar beberapa tahun yang lalu, waktu saya dan istri kami masih jadi gembala di Sentul City di Bogor. Kalau saudara di Jakarta mau ke puncak, pasti sebelum masuk kota Bogor, sebelah kirinya ada Sentul City. 15 tahun kami jadi gembala di sana. Karena papa saya di Rano Lambot di Kawangkona kena stroke untuk yang ketiga kali. Karena istri saya anak satu-satunya. Kami harus kembali mendampingi orang tua. Dan sampai hari ini saya masih mendampingi papa. Sekaligus saya gembala di GPDI Rehoboth Tombasian. Ini 2 tanggung jawab yang besar. Tapi saya mau cerita saudara. Waktu saya menikah dengan istri saya, ternyata dia ada benjolan di payudara. Waktu diperiksa sebelum menikah, saudara-saudara, besarnya seperti kacang hijau. Kami berkeluarga, kami anak 2 orang. Lama kelamaan, benjolan di payudara istri saya itu semakin besar seperti kelereng. Lama-lama seperti bukan berarti kami tidak pernah doa dan puasa, karena kami hamba Tuhan. Saya bilang sama istri, Mam, mari coba, orang kan doa puasa bertahun-tahun. Periksa ke dokter. Waktu diperiksa saudara-saudara, ternyata dokter berkata, ini sejenis kanker. Dan kalaupun ibu masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk hidup, hanya sekitar 3 sampai. Saudara-saudara, saya bilang, dok, apa yang harus dilakukan? Saya kasih rekomendasi, temui dokter Suryadi di Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta. Kami ke situ periksa. Hari Kamis dia berkata, besok hari Jumat puasa dan akan dioperasi. Dan menurut dia, ini tumor ganas. Oke dokter,
Tapi sebelum dia besok dioperasi, istri saya, "Dok, apakah dokter bisa meyakinkan saya bahwa ini adalah kanker ganas?" "Oh iya, karena saya ahlinya. Anak saya bulan depan mau nikah." Ini dokter itu ngomong. "Kenapa Pak Dokter?" "Saya sudah wanti-wanti sama anak saya, kalau nanti dia nikah tidak perlu melahirkan, tidak perlu berikan saya." Saya bilang, "Dok, kan kita kalau nikahin anak-anak, kan kita pingin gendong cucu." "Oh enggak." Dia ngomong begini sama saya, "Pak, tahu enggak, 50 tahun kemudian Jakarta akan tenggelam. Terus apa? Saya kan sudah mati, tapi anak cucu saya akan menderita, mengalami susahnya dunia ini." Kemudian saya tanya begini, "Percaya Yesus tidak?" "Enggak, saya tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu ada." "Oh." Saya bilang, "Oke dok, besok dioperasi." Saya bilang, "Saya punya Tuhan Yesus yang saya percaya, dia adalah Allah yang hidup." Besok saudara-saudara, waktu istri saya mau masuk di ruang operasi, nyanda panjang doa, kita bilang, "Tuhan, cuma satu yang kita mau minta, izinkan kami suami istri berumur panjang, karena saya ingin melayani Tuhan lebih lama." Saya tumpang tangan, "Tuhan, saya yakin benjolan ini bukan tumor yang ganas, tapi saya percaya ini hanya benjolan biasa, dalam nama Yesus." Masuklah istri saya, saudara-saudara. 20 setengah jam kemudian keluar dokter itu. Dia bawa dalam bentuk gelas kecil yang ditutup. Dia berkata, "Pak, tolong Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun." Saya langsung ambil motor, saudara-saudara. Saya bawa, 2 jam kemudian saya terima hasilnya. Karena saya tidak tahu tulisan dokter hasilnya itu bagaimana. Saya bilang, "Dok, ini hasilnya." Waktu dia baca, saudara-saudara, dia bilang begini, "Ternyata bukan kanker. Ternyata hanya benjolan biasa, hanya TBC kelenjar dan tidak ada pengaruh apa-apa." Di saat itu saya berlutut dan saya katakan, "Yesus, Engkau Allah yang hidup." Huralamatakai, ralamatakai. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah merasa rugi saya jadi hamba Tuhan. Jemaat Sola Gracia, dengar ini baik-baik. Engkau punya Yesus dan engkau adalah jemaat yang paling beruntung. Amin. Saudara, saya mau tanya, masih percaya pertolongan Tuhan masih ada? Masih percaya mujizat Tuhan itu masih ada? Masih percaya pertolongan Tuhan itu nyata? Haleluya. Makanya Iske bilang, ada harus dikembalikan kepada konsep yang benar. Harus datang kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua, saya catat di sini, apa yang dilakukan oleh Hizkia. Dia ingin hidup keluarganya di mata Tuhan adalah keluarga Allah. Kita lihat yang ketiga, pasal 31 ayat 4 dan ayat yang 2 Tawarik 31 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3 kita baca. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Hizkia sadar, dia faktor sampai keluarga. Tuhan yang tidak berkati, ada yang salah. Apa yang salah? Papanya waktu hidup tidak pernah mengajar anak-anak dan keluarganya tahu memberikan persembahan kepada Tuhan, tahu memberi buat Tuhan. Makanya dia lihat kenapa keluarga kita miskin, karena kita tutup tangan kepada Tuhan. Saat dia jadi raja, dia ingin keluarganya diberkati, dia ingin keluarganya menjadi kesukaannya Tuhan. Dia perintahkan kepada seluruh rakyat dan keluarganya, mulai sekarang apa yang menjadi hak gembala, apa yang menjadi hak para imam, bawa korban syukur, korban tatangan, bawa termasuk di sana korban persepuluhan. Haleluya. Puji Tuhan. Minta tolong yang pelayan altar, ada 5.000.
dengan 2.000. Cuma mau pinjam. Terlalu banyak ini. Ini 5.000, ini 20.000. Mar sebelum lanjut, saudara-saudara, waktu saya pulang dari Bogor, kita bilang Pak istri, Mang, siapa tuh bapak satu sana, tiap kali kebaktian hari Minggu, nyanda bawa Alkitab. Minta waktu Bapak Gembala 10 menit lagi. Istri bilang, kita linin tahu. So bertahun-tahun nyanda pernah bawa Alkitab. Kong kita tanya Pak Birman, tante siapa ini om nak jawab Alkitab di gereja. Oh nen tahu baca. Mar saudara-saudara, kita lihat setiap 2 minggu atau 1 bulan 1 kali, Gembala mana tuh kotak perpuluhan ini, dia aja bawa. Kita tanya, om, tuh kopra berapa 1 ton Kang? Oh 1.100.000. Kita punya perpuluhan 110.000. Nen tahu baca, mar tahu barekeng. Kita mau tanya jemaat Sola Gracia, yang tahu barekeng angkat tangan. Kalau saudara bodok di sekolah, yang kasih ajar barekeng siapa? Guru. Kalau di gereja saudara yang tahu barekeng, yang ajar siapa? Gembala. Mar kadang kala gembala takut bawa perpuluhan. Takut orang. Ada tiga tipe orang memberi buat Tuhan, apalagi perpuluhan. 1, jujur tapi tidak setia. Dia dapat 10.000, dia jujur, dia potong 5.000. Dia bawa buat Tuhan. Bulan depan dia terima ulang 50.000. Mar dia sondak bawah. Nanti 6 bulan kemudian baru dia bawa. Jujur, mar ndak setia. Yang kedua, setia, mar nyanda jujur. Dia pegang 1.000, perpuluhan berapa? Halo, berapa? 20.000. Dia setia bakasih. Mar cuma 5.000. Setia bakasih. Marna jujur, seharusnya harus. Yang ketiga, jujur dan setia. Kita mau tanya, jemaat Sola Gracia yang jujur dan setia angkat tangan. Siapa ini pelayan-pelayan angkat tangan? Jawab kasih atau gembala? Ada. Siapa tako gembala jadi kaya so? Hah? Tako? Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang ketiga, Hizkia ingin mau hidup sebagai keluarga Allah. Korban persembahan diaktifkan kembali. Haleluya saudara-saudara. Mari kita kok belum percaya gembala. Yang setia dan jujur angkat tangan. Ya Tuhan darah Abraham. Saya mau kasih tahu. Kalau tanganmu ada di atas, itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Amin saudara-saudara. Jangan koncudu dengan pekerjaan Tuhan. Jangan sesal kata orang Langoan dengan pekerjaan Tuhan. Jangan pelit kata orang Kalawat kalau dengan Tuhan. Haleluya. Ada yang suka dengan orang pelit? Orang pelit sekalipun tidak suka dengan orang pelit. Makanya saudara, kalau diberkati Tuhan, mau jadi keluarganya Tuhan, mari beri yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Haleluya saudara. Yang terakhir, yang keempat, Hizkia ingin keluarganya Tuhan. Dan ini yang dia lakukan. Yang keempat, pasal 31 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Kita baca ayat ini sama-sama. 2 Tawarik 31
ayat yang ke-20 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulai rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya rugi, bangkrut. Tidak. Dengar, saudara yang cinta Tuhan, saudara yang mengasihi Tuhan, kamu adalah keluarga Allah. Jari lelamu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang engkau beri kepada Tuhan, Tuhan berhutang denganmu dan Dia akan memberkati berlimpah-limpah kepada saudara. Haleluya. Dan apa yang engkau lakukan dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Haleluya. Yang keempat adalah keluarga yang berkomitmen untuk tetap terus mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin, saudaraku. Yang ingin diberkati Tuhan, angkat tangan. Jangan dulu turun tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan. Turun tangan. Haleluya. Tangan untuk Tuhan. Jangan dulu ada yang berhenti. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Hamba telah selesai. Roh Kudus meteraikan firman-Mu di hati kami semua. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Franky Sumigar. Puji Tuhan, sangat memberkati firman Tuhan yang luar biasa bagi kami jemaat Sola Gracia. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa. Kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah apa yang kami berikan semuanya menyenangkan hati-Mu. Kami ingin berikan yang terbaik untuk Engkau. Haleluya. Amin. Setiamu nyata bagiku, amin.
Haleluya. Untuk persembahan yang sudah diberikan, puji Tuhan. Sebelum kita untuk acara selanjutnya, saya mengundang seluruh jemaat GPDI Sola Gracia ke depan. Seluruh jemaat, mari. Puji Tuhan. Seluruh jemaat Sola Gracia yang di luar, yang di samping, kita mungkin naik di atas atau kena cukup, boleh di bawah. Nanti gembala. Hari 14 tahun kami bisa ada dalam pelayanan di Gereja Sola Gracia. Dari hanya beberapa kepala keluarga yang bergabung menjadi jemaat, hingga pada saat ini satu berkat Tuhan yang luar biasa. Sampai saat ini kami sudah ada begitu banyak jemaat Tuhan bisa bergabung di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Ini semua karena doa kami sebagai jemaat Tuhan. Kami bersatu hati mengangkat doa-doa untuk daerah ini. Untuk bersama-sama bersekutu dalam doa. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti Ibu Gembala dan Ibu Rohani akan memasang lilin. Jemaat Tuhan akan membawakan pujian. Kami datang di hadirat-Mu, Puji Tuhan. dalam satu kasih. Haleluya. Dengan bersehati, amin, puji Tuhan, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya.
perlu Bapak-Bapak Ibu ketahui masih ada jemaat-jemaat lain yang belum bisa hadir karena ada halangan, ada di luar daerah. Tapi kami tetap sehati di dalam pelayanan kami di Sola Gracia. Bapak dan Ibu rohani, kalau jemaat yang dekat-dekat kue ulang tahun yang mau tiup lilin bisa bersama-sama. Hitungan 1 sampai 3 saja. 1, 2, 3. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oh ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberi waktu dan kesempatan, terlebih dengan cuaca yang sangat baik ya bagi saya, di mana kekeluargaan puji lewat hujan yang cukup deras tadi. Tapi puji Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik dan saya percaya semua ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan ya, Bapak Pendeta Frankis yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat ketua wilayah, dengan kasih, dengan hormat saya sebut Bapak Ferdi Oran MTH. Terima kasih buat kehadirannya sebagai orang tua kami juga. Dan terima kasih buat tim dari majelis wilayah, ada bendahara juga Bapak Yefta Kalengkongan. Ada rekan-rekan gembala dari wilayah 29 Kalawat 1, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat pemerintah desa Kalawat yang dihadiri oleh Ibu Sekretaris Desa bersama dengan teman-teman perangkat. Tuhan memberkati. Dan terima kasih buat keluarga terdekat juga yang ada di sekitaran gereja, yaitu tetangga-tetangga yang begitu antusias mensupport dan mendoakan setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Dan terima kasih buat worship leader ya, singer, pemain musik, tim rebana, choirs, soundman, multimedia, operator, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat seluruh jemaat Sola Gracia akhirnya yang tidak mungkin saya lupakan ya, segala kebaikan jemaat dalam kegiatan-kegiatan yang Ibu Rohani tadi sedikit sendagurau dengan saya begini di perjalanan. Pih, selesai ulang tahun Ibu Rohani, kan jemaat sudah membawa makanan. Ibu Rohani bilang, sebenarnya ulang tahun gereja mau bikin meriah-meriah ya, atau mungkin ada undangan-undangan yang cukup luas. Tapi Ibu Rohani bilang, luar biasa jemaat, tidak ABC, langsung bilang, langsung lakukan. Ya, tepuk tangan dulu buat jemaat Sola Gracia ya, puji Tuhan. Saya sangat terbantu sekali. Sampai saudara, saya tidak juga terlalu terbiasa untuk bagi saya semua jemaat itu sama ya. Tapi saya perlu saksikan hal ini. Tadi hamba Tuhan punya kesaksian, saya juga punya kesaksian. Hari ini saudara tepatnya, saya heran setiap kali ada kesaksian hebat yang Tuhan berikan. Di mana ada jemaat yang cukup jauh dari tempat ini, tapi hatinya ada di sini saudara. Dan keluarga itu ada, ibu rumah tangganya ada hadir, tapi suaminya sedang bekerja. Tiba-tiba telepon, ulang tahun gereja, kira-kira ada keperluan apa? Saya bilang, ya apa sajalah yang bisa dibantu, banyak hal yang bisa dibantu. Akhirnya tanpa banyak basa-basi,
dia katakan, sudah saya sumbang kursi 60 biji kursi. Tepuk tangan dulu bagi kemuliaan Tuhan. Tadi saudara datang kursinya tepat pada waktunya sebelum ibadah dimulai. Dan saya bersyukur, padahal tadi siang saya sibuk mau cari pinjam kursi. Tuhan ganti, semua di dalam sudah seragam, jadi yang lain bisa dipakai untuk jemaat yang lain. Ini dahsyatnya Tuhan kita, amin. Kita punya Tuhan Yesus yang punya telinga yang bisa mendengar, haleluya. Kita punya Tuhan bukan yang punya telinga tapi tidak mendengar. Ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, ya. Tidak mau disebutkan tapi didoakan saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saya percaya semua ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Tadi pagi pun kami berbagi makanan gratis. Saya sudah planning, kami akan siapkan. Kemarin saudara jemaat langsung bilang, sudah Pak Gembala, kami sumbang semuanya. Jadi apa yang dikhotbahkan tadi Pak Pendeta sudah dilakukan. Luar biasa, beri kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Dan khotbah tadi meneguhkan kembali apa yang sudah diberikan oleh jemaat. Dan saya percaya segala persembahan jemaat semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk memperkaya kami gembala, bukan untuk memperkaya gereja, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Sola Gracia. Saya harus sampaikan ini karena ini kesaksian dan ini yang Tuhan berikan dalam hidup kami. 14 tahun, banyak hal suka dan duka yang harus kami lewati. Tapi kami bersyukur kami ada sebagai keluarga. Ya, kami juga tidak jarang ada miskomunikasi. Siapa jemaat yang aman-aman saja? Enggak. Kadangkala kami berbeda pendapat. Saya jujur, kadangkala ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman. Namanya keluarga, saudara. Suami istri juga kan begitu, orang tua anak begitu. Namanya keluarga. Tapi kami bersyukur dan itu kami boleh selesaikan dengan kekeluargaan. Kami boleh saling sharing, berbagi. Saya tetap berusaha untuk terus merendahkan hati. Kami saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan, jiwa-jiwa yang baru juga Tuhan boleh kirim di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ini kesaksian singkat yang bisa saya sampaikan. 14 tahun, kalau mau cerita panjang saudara kesaksian. Tapi saya singkat saja. Sola Gracia hanya kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita akan kita tutup ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita dan kita nyanyi lagu Kita memberkati aku. Tapi kita ganti, ku yakin Tuhan memberkati aku. Saudara percaya Tuhan memberkati kita? Halo, haleluya. Saudara yakin Tuhan memberkati kita? Ku yakin Engkau memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Dan memperluas daerahku. Angkat tangan kita, katakan ku yakin. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Ku yakin Engkau memberkati aku. Dengan imanmu katakan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku, dan ku yakin
Come on church, kita sembah Dia. Gereja Tuhan menyembah Tuhan. Sola Gracia. Tuhan Tuhan. Haleluya. Oh, kami agukan, kami agukan. Haleluya. Biarkan Roh Kudus memberkati kita, memimpin setiap jalan dan langkah kita. Haleluya. We worship you. We worship you. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan Engkau. Dengan apa kami membalas kebaikan? Kau yang kudus, Kau yang kudus. Kudus, kudus. Engkau yang suci, yang layak disembah. Gerejamu memuliakan. Mari gereja Tuhan, jemaat Tuhan, angkat suara kita muliakan. Tidak ada yang lebih berharga yang kita persembahkan kepada Tuhan selain pujian dari segenap hati kita, pujian dari segenap jiwa kita. Come on, haleluya. Oh, kami agungkan Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh, mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jesus. Oh, dimuliakan. Haleluya. Ditinggikan hanya Yesus. Haleluya. Kau Raja yang berkuasa, yang berkuasa, yang bertata, yang bertata. Hanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Come on, angkat suaramu katakan, Engkau yang ku percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yang percaya, angkat tangan kita. Satu-satunya. Oh, satu-satunya yang di luar. Angkat tanganmu dan nyanyi dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan pemulihku satunya. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Doa tutup, minta kesediaan dari Bapak Pendeta Jefta Kalengkongan, sarjana teologi, untuk tutup dalam doa. Sumber kedamaian, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, Jesus. Haleluya. Engkau Tuhan
lagi. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Engkau sudah melawat kami. Malam ini Engkau sudah pulihkan kami. Malam ini Engkau sudah berikan yang terbaik dalam hidup kami. Lebih khusus bagi pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. GPDI Jemaat Sola Gracia, berkat Tuhan penuh dalam kehidupan pelayanan di tempat ini. Sehingga pelayanan ini terus maju. Ada banyak jiwa-jiwa boleh datang ke tempat ini untuk menyembah, memuji akan Engkau, untuk mengenal Engkau Allah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kerjakanlah mujizat demi mujizat di tengah-tengah pelayanan di tempat ini Tuhan. Pakailah keluarga hamba-Mu, suami istri, dan seluruh pelayan yang ada di tempat ini. Biar mereka bergerak bersama-sama. Mereka maju dalam pelayanan. Semuanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang hadir malam ini telah diberkati oleh Tuhan. Kuatlah kami di dalam Engkau, karena firman-Mu sudah dilepaskan malam ini. Tuhan kami hari-hari ke depan, kami ingin selalu berhasil dan beruntung. Sebab itu Tuhan ajar kami untuk melakukan seperti Hizkia lakukan. Sehingga hidup kami limpah dengan segala kemurahan Allah. Kami menjadi orang-orang Kristen penuh dengan mujizat Allah. Kami tidak akan pernah sepi dengan Tuhan. Tetapi pertolongan Allah terus bergerak dalam hidup kami. Terus nyata dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi kesaksian kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Semua yang sudah mengambil bagian pelayanan malam ini, Tuhan terus berkati mereka, pakai mereka. Lebih-lebih hamba-Mu yang sudah melepaskan kebenaran firman Allah bagi kami. Tuhan pakai dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dalam keluarganya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Sesudahnya kami beribadah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan serta kami pulang, jauh maupun dekat, berkendaraan, berjalan kaki. Biar semua dalam pengawalan Tuhan. Tibakan di rumah kami dengan selamat. Kami percaya karisma Allah Immanuel ada dalam perjalanan hidup kami. Ada dalam keluarga kami. Ada dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah. Mari kita tadakan tangan-tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Arahkan wajah-Mu ke hadapan Tuhan. Lengokkan sedikit-Mu ke hadapan Dia. Dialah Allah di dalam Yesus yang hidup. Dia sumber segala berkat bagi kita. Yang selalu peduli bagi kita. Matanya selalu memantau setiap gerak-gerik kehidupan kita. Telinganya selalu mendengar seruan kita. Telinganya selalu Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan mulut cara buat kita. Dan tangan Allah yang hebat itu terus terulur memberkati kita. Sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penghentaran penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Biar tetap kita sekalian menolong, menjaga, melindungi, memelihara, bahkan memberkati kita semua. Mulai ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya.